menjelaskan tentang gambaran umum Satuan Karya Pramuka atau lebih akrab disebut SAKA. Nah, mungkin beberapa di antara kakak-kakak sudah mengerti apa sih itu SAKA. Nah, bagi yang belum, mungkin kakak-kakak pernah menemui anggota pramuka yang sedang bertugas di pos PAM Lebaran atau hari-hari libur lainnya. Atau mungkin ada anggota pramuka yang sedang bertugas di posko kesehatan. Nah, mereka itu bagian dari anggota SAKA. Tapi sebenarnya SAKA itu apa sih? Nah, sebagaimana dalam keputusan Kuartir Nasional nomor 170A tahun 2008 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, SAKA itu adalah wajah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan juga menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Nah, sesuai dengan definisi tadi, SAKA ini diperuntukkan bagi mereka pramuka penegak dan pandega atau para pemuda yang usianya antara 16 sampai dengan 25 tahun dengan syarat khusus tentunya. Dan juga di dalam SAKA itu ada namanya krida. Krida itu semacam jurusan. Nah, seperti ibarat kakak itu masuk Mansa, ada beberapa jurusan, IPA, IPS, agama, maupun bahasa. Nah, kakak-kakak diminta untuk memilih antara salah satu. Nah, begitu juga krida. Krida itu semacam jurusan. Misal nih, ada di SAKA Bahari, ada 4 krida. Krida Jasa Bahari, Wisata Bahari, Sumber Daya Bahari, dan juga Reksa Bahari. Nah, nanti salah satu dari krida tadi harus dipilih seorang anggota SAKA untuk nantinya lebih didalami dan dipelajari ilmu yang ada di dalam krida tadi. Nah, setiap krida tadi ada yang namanya SKK. SKK itu syarat kecakapan khusus. Nah, apabila si anggota tadi sudah memenuhi SKK tadi, ia berhak mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus kelompok kesatuan karyaan. Nah, selain itu di dalam SAKA itu ada beberapa kegiatan. Ada namanya Pertisaka. Pertisaka itu perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka. Nah, kegiatannya itu di masing-masing SAKA. Nah, ada juga kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan lebih dari 2 SAKA. Namanya Peran SAKA. Peran SAKA itu perkemahan antar Satuan Karya Pramuka. Nah, dalam perkemahan itu para anggota SAKA dapat saling bertukar ilmu dan transfer ilmu mereka di bidang masing-masing begitu. Jadi seorang anggota pramuka itu dapat memiliki wawasan yang jauh lebih luas lagi begitu. Tidak hanya di SAKA yang ia ikuti saja. Saat ini terdapat 11 SAKA di tingkat nasional. Tapi sebelum tahun 2013 hanya 8 SAKA yang ada di tingkat nasional. Misalnya nih ada SAKA Bayangkara, SAKA Bahari, SAKA Bakti Husada, SAKA Wanabakti, SAKA Wirang Kartika, SAKA Taruna Bumi, SAKA Dirgantara, dan SAKA Kencana. Nah, setelah adanya Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 2013, akhirnya disahkan tuh 3 SAKA baru, yaitu ada SAKA Pariwisata, SAKA Widya Budaya Bakti, dan SAKA Kalpataru gitu. SAKA Bahari adalah SAKA yang fokusnya di bidang kebaharian dan kelautan. Pembinaannya itu di bawah TNI Angkatan Laut, profesional di bidang olahraga air, dan juga Kementerian Kelautan. Kemudian ada SAKA Bakti Husada yang fokusnya di bidang kesehatan. Nah, SAKA Bakti Husada ini di bawah binaan Kementerian Kesehatan. Kemudian SAKA Bayangkara yang fokusnya di bidang ketertiban masyarakat. Nah, SAKA Bayangkara ini bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. SAKA Dirgantara. SAKA Dirgantara itu merupakan SAKA yang fokus di bidang kedirgantaraan. SAKA Dirgantara ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, pihak perusahaan penerbangan, dan klub aeromodeling, dan juga pelatihannya ini hanya diadakan di pangkalan udara tertentu, tidak di semua pangkalan udara. Kemudian SAKA Kencana. SAKA Kencana fokus di bidang keluarga berencana atau KB, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Nah, SAKA Kencana ini bekerja sama dengan BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian SAKA Taruna Bumi merupakan SAKA yang fokus di bidang pembangunan pertanian. Nah, ada di bawah binaannya Kementerian Pertanian
LIPI, dan juga Lembaga Hortikultura. Saka Wana Bakti fokus di bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Saka Wana Bakti bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan LSM Lingkungan Hidup atau lembaga profesional terkait. Kemudian ada Saka Wirakartika yang khusus di bidang kewilayahan dan bela negara. Nah, Saka Wirakartika ini di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Saka Kalpataru yang fokusnya di bidang kepedulian lingkungan hidup. Nah, Saka Kalpataru ini di bawah naungan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada Saka Pariwisata yang fokusnya di bidang kepariwisataan. Dan yang terakhir ada Saka Widya Budaya Bakti yang fokusnya di bidang kebudayaan dan pendidikan. Nah, setelah ini kakak-kakak dapat menyaksikan video profil dari beberapa Saka yang aktif di Kota Yogyakarta. Sekian dari saya, selamat menikmati video-video berikutnya. Terima kasih dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.